wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang paling mahal yang menjadi idaman seorang hamba, di mana yang satu ini sangat menentukan nasib seorang hamba nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi impian setiap hamba ini kemudian diperjuangkan dengan berbagai macam cara, usaha ikhtiar kita sebagai umat manusia agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Yang satu ini bernama ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibarat kita sebagai orang tua punya dua anak. Anak yang pertama memiliki prestasi yang luar biasa, kaya raya, pintar, sering ngirim ke orang tuanya di rumah, di kampung. Tapi kadang-kadang karena dia kaya, risikonya jarang pulang kampung karena kesibukannya menjadi seorang pejabat tinggi. Karena dia sering memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, tidak jarang celetukannya menyindir, menyakiti hati kedua orang tuanya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Anak yang pertama. Anak yang kedua, prestasinya biasa-biasa aja, ekonominya biasa-biasa aja, dia hanya tinggal serumah dengan orang tuanya, masih banyak kekurangan sana sini. Kadang ya namanya satu rumah ada konflik dengan kedua orang tuanya, tapi dia giat membantu tugas-tugas orang tuanya. Dia betul-betul menjaga perasaan kedua orang tuanya. Dia betul hati-hati jangan sampai tindakannya justru menyakiti hati kedua orang tuanya. Sekarang saya tanya, kira-kira Bapak hatinya lebih cenderung sama anak yang pertama atau yang kedua? Masih ada yang bingung? Masih ada yang ragu-ragu? Kira-kira mau milih anak yang pertama atau yang kedua? Kalau disuruh milih ya, yang namanya orang tua pasti memilih dua-duanya. Kalau disuruh milih, mau milih anak yang pertama atau yang kedua? Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara sekian contoh, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang tertulis tentunya berupa hikayah-hikayah sejarah dalam Al-Quran, penjelasan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, atau cerita-cerita yang disampaikan para ulama, atau realitas yang kelihatan di lapangan. Ada orang yang ilmunya tinggi, tapi tidak sesuai dengan tindakannya. Ada orang yang hafal 1000 dalil, tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Kalau suruh ngomong, terdepan paling pintar. Tetapi ada orang yang ilmunya biasa-biasa aja. Bukan seorang ulama, bukan seorang da'i, bukan seorang ustadz, bukan orang yang memiliki jabatan tinggi. Biasa-biasa. Profesinya biasa-biasa aja. Harta kekayaannya biasa-biasa aja. Tetapi dia memiliki ketundukan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, ya sholat. Waktunya puasa, ya puasa. Kadang-kadang kalau kita ilmunya sudah semakin banyak, semakin pintar berargumentasi, semakin banyak, semakin mampu menyampaikan hujah-hujah agama, kadang-kadang kita semakin pintar ngeles.
waktunya sholat duhur. Orang yang ilmunya biasa-biasa aja, kalau sudah adzan lari ke masjid. Tapi orang yang ilmunya banyak, ahli fikih misalnya, ini kan sholat ini muassa, waktunya tidak terbatas, kan bisa sholat nanti jam 1, ya kan? Lagi rapat kan bisa ditunda nanti. Banyak sekali argumentasi, alasan-alasan, ya, sebagai bentuk pembenaran bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan agama. Nah, yang begini ini kita harus hati-hati. Ada orang yang karena penampilannya seolah-olah paling Islam, jubahnya paling panjang, sorbannya paling panjang, paling rajin datang ke masjid, tetapi hatinya tidak sesuai dengan apa yang mereka perlihatkan di depan manusia. Jangan-jangan ia hanya kelihatan baik di dunia, tapi di akhirat nol prestasi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara mengenai masalah transportasi tercepat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita di bulan Sya'ban ini mengkoreksi kira-kira dosa kita sama pahala kita lebih banyak mana tahun ini. Kalau perlu dicatat pakai papan tulis, Pak. Hari Sabtu 13 Maret. Nah, sekarang hari apa? Hari Kamis 13 Maret. Dosa saya dari jam 6 pagi sampai sore berapa kali? Diingat-ingat. Ibadah saya berapa kali? Jangan-jangan sholat kita hanya bentuk jeda dari ghibah kita. Ghibah sepanjang hari. Karena waktu zuhur istirahat sholat. Habis sholat ghibah lagi. Mari kita mulai bermuhasabah, menghitung-hitung. Maka dari itu, syarat agar kita punya transportasi cepat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama, kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Ibadah yang banyak dikalahkan oleh ibadah yang biasa-biasa aja, tapi berlandaskan ilmu pengetahuan. Bahkan ulama mengatakan, tidurnya orang alim, tidurnya orang yang memahami ilmu agama yang luas, lebih baik daripada sholatnya orang bodoh. Mengapa demikian? Orang yang alim, yang tahu landasannya, tahu argumentasinya, ia tidur niat karena Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Rasulullah juga tidur. Ana tazawwajun nisa, ana akulut tu'am, kata Nabi. Saya juga tidur, saya juga makan, saya juga menikahi perempuan, kata Nabi. Artinya apa? Tidur itu menjadi kebutuhan. Maka bagi orang yang memiliki ilmu, dia tidur diniatkan agar nanti bisa bangun malam. Ini kalau punya ilmu. Tapi kalau orang rajin ibadah tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, mereka hanya ibadah karena ikut-ikutan. Ada perilaku ibadah yang beda dikit, padahal itu hal furu'iyah. Dia sudah marah-marah. Kenapa kamu ibadahnya seperti ini? Sudah rajin mengkoreksi orang lain. Kenapa? Kedangkalan ilmunya. Padahal ibadah-ibadah yang furu'iyah itu masih memungkinkan kita berbeda. Misalnya ada yang menjaharkan bismillahnya, ada yang mensirkannya, ada yang membaca kunut, ada yang tidak membaca kunut, ada yang baca wiritan nyaring, ada yang baca wiritannya tidak nyaring, macam-macam. Ini bedanya antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sangat viral, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ilmu apa aja, bebas, tidak mesti ilmu fikih, tidak mesti ilmu agama. Kadang-kadang umat Islam terjebak dengan dikotomi perbedaan antara ilmu umum dan ilmu agama. Benar nggak? Jurusannya apa? Ilmu ekonomi, Universitas Indonesia, seolah-olah tidak agamis. Jurusan apa? Ilmu akidah filsafat di UIN Jakarta, seolah-olah paling agamis. Tidak. Semua jenis ilmu, apapun namanya, mau ilmu ekonomi, akuntansi, ilmu agama, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka bagi kita, siapapun ia, silahkan menekuni ilmu pengetahuan apapun jenisnya. Yang paling penting adalah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang sangat menarik. Kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya. Ada pekerjaannya yang sangat duniawi. Sebagai kontraktor, kerjaannya membangun jalan, sangat duniawi. Tetapi memiliki nilai-nilai ukhrawi bi husnin niyah, karena niatnya baik. Saya berangkat pagi, pulang sore ke kantor, mencari nafkah untuk anak istri kita. Kerjanya sangat duniawi. Kelihatannya sama sekali tidak berkaitan dengan masjid, tidak berkaitan dengan agama. Tapi karena niatnya lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan pahala akhirat. Sebaliknya ada perbuatan yatasawwaru bi suratil akhirah, kelihatannya sangat ukhrawi. Salat, zakat, ceramah, puasa, tapi tidak memiliki prestasi di akhirat. Ia hanya mendapatkan dunia saja. Kenapa? Bisu'in niyah, karena buruknya niat yang kita miliki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mendalami pengetahuan apapun jenisnya. Dan pengetahuan yang kita miliki akan sia-sia jika tidak disalurkan kepada orang lain. Kasyajaratin bila Kasyajaratin bila samarin, seperti pepohonan yang tidak ada buahnya. Orang yang hanya pinter, ya, hanya pinter ngeritik aja, tapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, tidak disalurkan, tidak ditularkan kepada orang lain, maka ilmu kita akan sia-sia. Makanya al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Orang yang memiliki ilmu, Allah akan turunkan keberkahan. Apalagi ilmunya bermanfaat. Ilmu terbaik adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat, dan bermanfaat bagi bangsanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita, saya yakin yang hadir di majelis ilmu ini semua adalah orang-orang yang punya ilmu. Semua orang-orang yang pakar di bidang masing-masing. Mari kita gunakan kepakaran kita. Gunakan ilmu kita agar bisa bermanfaat untuk diri, keluarga, dan bangsa yang kita cintai ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala adalah kita pandai-pandai menata hati kita. Kita sudah rajin sholat, syukurin. Rajin datang ke masjid, syukurin. Tapi semua itu belum selesai. Semua itu belum final. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang berbicara ini. Bisa jadi yang pertama kali mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala orang yang duduk di pojokan. Mungkin sambil scroll-scroll HP-nya, cari referensi agama. Bisa jadi orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala justru orang-orang yang tidak sama sekali kita duga. Nongkrong pinggir jalan. Kadang-kadang kalau kita sudah mulai soleh, pecinya sudah mulai mantereng, surbannya sudah mulai rajin menyalahkan orang lain. Benar gak? Sudah mulai rajin. Kamu salah, salah semua orang. Padahal bukan seperti itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau kita menjadi orang soleh, menjadi orang baik, tugas kita mengajak, bukan membenci. Mengajak, bukan mengejek. Rasulullah tidak pernah marah ketika melihat orang-orang tetap dalam kekufurannya. Apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Mungkin dia belum mendapatkan hidayah. Mungkin dia belum sempat masuk Islam. Siapa tahu anaknya. Kalau kita berdakwah orang tuanya, ayo datang ke masjid, tidak mau. Jangan marah. Tugas kita hanya menyampaikan soal mau atau tidak, itu hidayah datang dari Tuhan. Dan kita dilarang putus asa di dalam menyampaikan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun orang tuanya tidak bisa, kita ajak bertaubat, ajak rajin ke masjid, siapa tahu anaknya, siapa tahu keluarganya. Siapa tahu nanti menjelang mendekati ajalnya. Banyak di antara orang-orang yang pada masa mudanya hidupnya glamor, pada masa mudanya hidup jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi di usia senja dia sudah mulai merapat, dia sudah mulai rajin ke masjid, dia sudah mulai menyesali perbuatan-perbuatan masa lalunya.
Dia sudah mulai rajin bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus pandai-pandai menata hati kita. Syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW harus kita lakukan. Mentang-mentang sudah merasa soleh, tasawuf, gak usah sholat. Yang penting iling, yang penting ingat kepada Allah, itu salah itu. Syariat yang diajarkan Rasulullah harus dilakukan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah sholat, Rasulullah puasa. Rasulullah baca Quran, baca Al-Quran. Tetapi Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk selalu menata hati kita. Melatih hati kita ikhlas. Melatih kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud, ya Allah, betapa banyak dosa-dosa saya yang telah saya lakukan. Kita melupakan pahala-pahala yang sudah kita lakukan, tapi kita selalu ingat dosa-dosa masa lalu. Kalau kita melakukan perbuatan pahala, biarin. Biar Allah sudah nyatat. Tapi kalau kita berbuat dosa, itu yang harus kita selalu ingat. Agar kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, syarat yang ketiga, yang pertama tadi ilmu, yang kedua pandai menata hati, yang ketiga istiqomah. Ini perbuatan yang paling mahal, paling sulit kita kerjakan. Apa kata ulama? Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Makanya kata Nabi, afdalul ibad aqalluha wa in qalla. Paling utamanya ibadah itu istiqomah walaupun sedikit. Salat tasbih, ya kan? Salat tahajud 5 jam. Bangun jam 1 malam salat tahajud, sujud sampai subuh, tapi setahun sekali. Itu masih jauh lebih baik, ya. Kita salat tahajud 2 rakaat tapi rutin tiap malam. Sekali sedekah 1 miliar. Alangkah lebih baiknya kalau kita sedekah walaupun 100 juta tapi rutin. Hitungannya lebih banyak di 1 miliar. Intinya sedikit tapi istiqomah. Baca sholawat sehari cukup 10 kali. Tapi istiqomah. Kenapa? Untuk menjaga kondisivitas hati kita. Kenapa? Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu selalu fluktuatif. Selalu naik turun. Kadang-kadang rajin ke masjid. Tiba-tiba malas banget datang ke masjid. Maka dari itu, iman kita harus selalu jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Selalu diperbaharui keimanan kita ini dengan memperbanyak baca la ilaha illallah. Mungkin cukup. Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silakan. Banyak orang yang salah faham memahami ilmu tasawuf. Salah satu cara agar kita mempercepat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan keseimbangan antara syariah kita, ibadah kita keseharian itu namanya syariah ya, dengan tasawuf. Tasawuf itu ilmu hati. Ilmu yang berbicara soal hati. Nah, ada penjelasan dalam sebuah kitab. Ada orang sholat, itu dicek sah atau tidaknya, itu kan ilmu fikih. Yang memvonis sah atau tidak sholat itu ilmu fikih. Tapi yang menentukan diterima atau tidaknya sholat adalah ilmu, standarnya menggunakan ilmu tasawuf. Sholatnya ini tidak sah, kenapa? Tempatnya najis. Bagaimana untuk mengukur diterima atau tidaknya sholat? Ada sebuah kisah ya dalam kitab. Satu ibadah saja itu 10 kali dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sholat dibawa oleh malaikat. Kata malaikat, pahala orang ini sangat luar biasa. Nyampe di langit pertama lulus. Nyampe di langit kedua ditolak. Ditolak sholatnya orang ini. Kenapa kok ditolak? Bukannya orang ini sholatnya sangat khusyuk. Allahu Akbarnya panjang banget. Baca ayatnya 1 juz. Enggak, ditolak orang ini. Kenapa?
tadi terbesit di dalam hatinya, suaranya dibikin tambah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ada Pak Bos datang. Ditolak, tidak diterima oleh Allah. Secara fikih sudah sah. Sudah tidak punya hutang sholat, tidak berdosa. Kenapa? Dia sudah melaksanakan sholat. Di langit kedua ditolak. Ada lagi orang sholat. Contoh sholat aja dulu ya. Orang sholat. Langit pertama lulus. Langit kedua lulus. Langit ketiga ditolak. Malaikat yang membawa ibadah ini, yang membawa amal ini, bertanya kepada malaikat yang menseleksi di lantai ketiga. Kenapa ini ditolak? Bukannya orang ini khusyuk. Orang ini tidak ada pamrih. Enggak. Orang ini saya tolak. Kenapa? Karena dia di saat sholat, dia terbesit hatinya, ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain ya aku sholat? Gak kaya-kaya, sholat duha rajin, kok gak kaya-kaya, gaji gak naik-naik, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak diterima sholatnya. Ada lagi orang sholat, lantai pertama lulus, lantai kedua lulus, ketiga lulus, keempat seterusnya lulus, sampai pada langit ke-9 ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ditanya oleh malaikat yang membawa ini, kita sudah lulus seleksi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima lulus. Kenapa ya Allah amal orang ini ditolak? Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu tidak tahu apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Ternyata kata Allah, di dalam hati orang yang beribadah itu sedikit misqala dzarratin minar riya. Ada sedikit sebiji sawi, sebiji tepung riya. Apa riya itu? Apa riya? Pingin dipuja orang. Saya sholat biar ditiru orang. Akhirnya apa? Sholat yang begitu gampangnya secara fikih, tapi begitu sulitnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu petanda betapa kita harus pandai-pandai menata hati dan kolbu kita. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita, selain sah secara fikih, tapi juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di bulan Sya'ban ini memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini, dan takdirkan kami ya Allah bisa merasakan nikmatnya dan indahnya bulan suci Ramadan. Setelah kita berhasil melewati 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita akan menjadi fitri. Makanya kita merayakan hari Idul Fitri. Apa yang dimaksud dengan Idul Fitri? Hari di mana kita kembali ke titik nol. Bukan titik nol Nusantara, bukan. Kembali ke titik nol. Setahun ini kan sudah banyak dosa kita nih. Ada yang nggak punya dosa? Ada yang merasa nggak pernah punya dosa nggak dalam setahun? Kalau ada yang merasa begitu berarti punya penyakit hati. Orang yang hatinya waras pasti selalu merasa dosa-dosanya banyak. Kita yang sudah banyak dosa ini sepanjang tahun ini, kita mulai dibersihkan. Pada masuk bulan Rajab, bersihkan. Caranya gimana? Memperbanyak ibadah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah berpuasa tidak sebanyak puasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Masuk bulan Sya'ban, kita mulai isi dengan nilai-nilai kebajikan. Masuk bulan Ramadan, kita mulai fokus mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah lulus ujian ini, baru kita dapat selamat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Jangan sampai kita mendapatkan selamat Idul Fitri sementara kita sendiri belum fitri. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap istiqomah melaksanakan ibadah keseharian, ibadah bulanan, atau semua perilaku-perilaku yang baik yang sekiranya mendatangkan manfaat baik bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita. Semua itu ibadah. Apapun yang kita kerjakan niatnya baik, bermanfaat. Tetapi apapun yang kita kerjakan, tapi niatnya buruk, niatnya tidak baik, itu akan menjadi sampah. Maka kita harus tetap menjaga stabilitas qalbu kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.